Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan Buya, baik dunia dan akhirat. Terima kasih atas waktunya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang ingin saya tanyakan, ketika saya berada dalam sebuah organisasi atau lembaga atau juga jamaah, di situ ada pemimpin ulil amri yang dipilih hasil musyawarah atau hasil syura. Namun ketika dalam perjalanan kepemimpinannya, karena kesalahpahaman, karena ketidakpuasan, habislah ulil amri itu dibully, ulil amri itu difitnah atau dibicarakan keburukan-keburukannya di seluruh sosial media. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Islam atau hukum Islam atau Al-Quran terhadap orang yang senantiasa menggunjing atau memberitakan keburukan-keburukan seorang pemimpin yang disepakatinya, dan bagaimana sikap kita atau saya yang berada dalam lingkaran fitnah itu terhadap orang yang senantiasa menyebarkan fitnah atau isu yang tidak baik terhadap pemimpin yang dia pilih tadi. Terima kasih Buya atas jawaban dan arahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Patuhlah kepada Allah dan Rasulnya, dan ulil amri itu orang yang mengurusi urusanmu. Termasuk di dalamnya adalah presiden, termasuk di dalamnya adalah bupati, wali kota yang ngurusi urusanmu, atau sebuah kelompok yang memang sudah Anda membuat kesepakatan di dalamnya. Bahkan pendidikan dari Nabi, kalau kamu bertiga hendaknya satu kau jadikan amir. Kalau engkau bepergian lalu kamu bertiga, hendaknya salah satu dari mereka engkau jadikan pemimpin. Dan setelah itu wajib patuh kepada pemimpin. Wajib patuh kepada pemimpin, kecuali jika pemimpin tersebut memerintahkan kepada yang haram, kita tidak boleh patuh. Bahkan kalau sudah keputusan dari sebuah pemimpin, kalau dari negara, peraturan negara yang sifatnya adalah mubah, kemaslahatan umum, maka wajib kita patuh. Lampu merah itu nggak ada disebut dalam Al-Quran. Cuman semua tahu dibuat lampu merah demi kemaslahatan. Anda melanggar itu nggak boleh. Anda melanggar nggak boleh. Kalau selamat, iya selamat, tapi kalau tiba-tiba gara-gara lampu merah Anda langgar kok nabrak, Anda dosa. Nah ini peraturan yang ada kemaslahatannya. Baik, kemudian jika kita menemukan pemimpin, waliul amri itu pemimpin itu melakukan kesalahan dan sebagainya, tentunya ada tugas lain lagi dari kita untuk meluruskan mereka. Meluruskan mereka adalah dengan menasehati dan mengingatkan. Itu harus. Kalau mencaci dan mengolok bukan, nggak diperkenankan mencaci dan mengolok. Nggak ada dalam Islam itu ajaran mencaci dan mengolok. Ilmu jarah wa ta'dil itu ada saat tertentu. Jarah wa ta'dil itu membongkar aibnya orang, itu ada sebuah tujuan. Misalnya apa? Karena hadis yang akan aku ambil, aku harus tahu siapa dia. Atau dalam riwayatan hadis, ini siapa yang meriwayatkan hadis ini? Siapakah dia? Dilihat kefasikannya dan seterusnya. Ilmu jarah wa ta'dil itu ada ilmu sendiri. Baik, yang jelas secara umum tidak boleh, dan Islam itu bukan mengajari mencaci maki. Al-Muslim, seorang mukmin bukan orang yang la'an wala ta'an. Seorang mukmin bukan seorang yang mudah mencaci dan mengolok dan mengutuk, enggak ada itu. Baik, kalau ada pemimpin yang salah, kita wajib mengingatkannya. Nah, mengingatkan itu harus, bukan mencaci. Dengan bermacam-macam cara tentunya mengingatkannya. Apakah dengan surat terbuka dengan bahasa cinta yang indah? Kalau bisa kita ketemu, kalau nggak bisa ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biasa dengan caci maki. Kemudian
kalau ada orang menfitnah pemimpin, begini begitu lah, bukan masalah fitnah kepada pemimpin, bukan. Kalau memang pemimpin itu tidak baik, benar-benar tidak baik, memang kita tidak boleh, bukan itu fitnah. Menfitnah itu adalah berdusta. Kalau ada seseorang menceritakan kejelekan orang yang memang terjadi, maka itulah namanya menggunjing. Tapi kalau ada seseorang menceritakan kejelekan yang tidak pernah ada, namanya fitnah, itu baru fitnah. Nah, kita harus tahu fitnah itu apa. Wong menggunjing saja tidak boleh, apalagi menfitnah. Kalau benar menfitnah, ya siapa saja salah, biarpun itu ustadz, ya salah menfitnah. Wong tidak tahu apa-apa, ternyata komentar begini begitu. Makanya lebih baik saya jarang komentar, karena saya tidak tahu benar, takut masuk wilayah fitnah. Siapa saja sudahlah. Kalau menasihati oke lah, nasihat secara umum, menasihati. Kalau ada presiden mendengar omongan saya, silahkan dengar. Mungkin bisa lihat di YouTube barangkali. Kalau enggak, ya semoga Allah memperdengarkan bupati, wali kota dan sebagainya. Ingat bahwasanya tidak ada caci maki, tidak ada olokan. Jangan biasa semacam itu. Kita sedih. Kemudian mungkin ada tokoh-tokoh Islam yang tiba-tiba menyeberang, jalurnya salah dan sebagainya. Itu pun bukan harus caci maki kok. Tidak harus caci maki. Ya kita mengingatkan orang lain bahasanya itu orang salah, sudah selesai. Jangan diikuti. Bukan caci maki, si goblok, si bahlul, si bego, si ini. Apa itu semuanya? Nggak ada dalam Islam yang semacam itu. Ayo kita menjaga akhlak Islam, akhlak agama yang diajar oleh Rasulullah SAW adalah mulia, bukan mudah mencaci dan mudah mengolok. Hentikan caci maki. Kalaupun Anda tidak cocok, misalnya ada seorang tokoh agama menyeberang dalam urusan politik, ya cukup Anda tinggalkan, jangan pilih, selesai. Kita nasihati, selesai. Tidak usah sampai caci maki. Sebab caci maki itu juga kemana-mana. Dia juga pengikut. Akhirnya musuhan, menjadikan orang fanatik buta semakin buta, bukan sadar. Orang yang fanatik buta semakin buta, bukan sadar, gara-gara caci maki. Karena merasa orang tua ini dicaci. Misalnya apa? Kita punya ayah misalnya salah, kita tahu salah, tapi kalau gara-gara kesalahannya dicaci, kita juga marah. Oh, saya tahu salah dibenerin, bukan dicaci. Akhirnya apa? Terjadi permusuhan lah. Ustadz yang punya pengikut tadi, pengikutnya marah karena ustadznya dicaci, dan dia juga sadar kalau ustadznya memang salah. Tapi kalau orang salah kan bukan harus dicaci, orang salah harus diingatkan. Maka hentikan caci maki, hentikan olokan, karena dia akan menyakiti. Bahkan mungkin ada seorang tokoh, mungkin dia punya pengikut yang sangat polos, tidak ngerti apa-apa. Taunya gurunya dicaci maki, maka dia akan bermusuhan dengan kita, muridnya itu. Maka kita perlu menjaga keindahan ini. Tapi harus tegas menyampaikan, ustadz ini adalah telah salah dalam langkahnya, kiai ini telah salah dalam langkahnya. Sudah sampai di situ. Tidak perlu sampai caci maki, mengatakan salah langkahnya saja sudah cukup. Pahit itu sebetulnya. Atau dia kepleset langkahnya, selesai. Gak usah pakai caci maki, goblok, bego, tolol. Kita sering biasa dengan itu. Cukup salah langkahnya, dia menyeberang dari jalur kebenaran, selesai. Orang faham, jangan diikuti, jangan dipilih, selesai. Sambil berdoa semoga Allah memberikan petunjuk, mengembalikan ke jalan yang Allah ridhai. Itu selesai. Allahu a'lam bishawab.